Halo semuanya, saya Cantika dengan NIM 21170641084. Di sini saya akan memaparkan mengenai etika dalam proses bisnis. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika didefinisikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Nah, terdapat pergeseran paradigma bisnis nih dari yang semula hanya berorientasi pada keuntungan semata atau profit oriented menjadi bisnis beretika. Karena bisnis yang tidak beretika membawa konsekuensi baik secara langsung maupun tidak langsung dan merugikan pelaku bisnis. Nah, pergeseran paradigma bisnis tadi akhirnya memicu hadirnya etika bagi profesi-profesi yang terlibat di dalam bisnis. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi etika bisnis. Ada 5 faktor nih, ada keluarga, situasi, nilai moral dan agama, pengalaman, lalu teman. Tapi aku singkatin aja secara garis besar yang mempengaruhi bagaimana kita bertindak, berperilaku, bagaimana kita bersikap, itu adalah lingkungan. Lalu di dalam etika itu ada 2 bentuk, ada perilaku etis dan tidak etis. Nah, perilaku etis adalah perilaku yang mencerminkan keyakinan seseorang dan norma-norma sosial yang diterima secara umum, yang berhubungan dengan tindakan yang dilakukan. Sedangkan perilaku tidak etis itu kebalikannya. Perilaku tidak etis adalah perilaku yang menurut keyakinan seseorang dan norma-norma sosial dianggap sebagai tindakan yang dianggap salah atau buruk. Nah, perilaku tidak etis ini bisa berupa penyalahgunaan kekuasaan. Ini kita ngomongin etika di dalam bisnis ya, atau perilaku tidak etis di dalam etika berbisnis. Yang tadi adalah penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan posisi, penyalahgunaan sumber daya organisasi, dan perilaku yang tidak berbuat apa-apa. Lalu berikutnya ada beberapa teori etika yang disarikan dari beberapa literatur. Ada 4, ada teleologi, ada utilitarianisme, ada deontologi, dan juga ada teori hak. Oke, yang pertama dulu teleologi merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu telos dan juga logos. Telos artinya tujuan dan logos artinya perkataan. Teleologi adalah ajaran yang menerangkan segala sesuatu dan segala kejadian menuju pada tujuan tertentu. Dalam etika teleologi, baik dan buruknya suatu tindakan diukur berdasarkan tujuan yang ingin dicapai atau didasarkan akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindakan. Sehingga, teologi dapat diartikan sebagai pertimbangan moral terhadap baik dan buruknya suatu tindakan. Sekalipun suatu tindakan dinilai salah menurut hukum, tetapi bila tindakan tersebut bertujuan dan berakibat baik, maka tindakan itu akan dianggap baik. Misalnya nih, mencuri itu kan suatu perbuatan yang tidak baik kan? Namun, bila mencuri itu digunakan untuk menolong nyawa seseorang, maka mencuri dapat dalam perspektif teleologi dibenarkan. Selanjutnya, itu ada teori utilitarianisme merupakan suatu penilaian perbuatan berdasarkan baik dan buruknya tindakan atau kegiatan dengan mempertimbangkan kepentingan orang banyak. Utilitarianisme dapat membenarkan suatu tindakan secara deontologis tidak etis sebagai tindakan yang baik dan etis, yaitu ketika ternyata tujuan atau akibat dari tindakan itu bermanfaat bagi orang banyak. Lalu ada juga teori deontologi. Nah, deontologi berasal dari kata dalam bahasa Yunani yaitu deon yang berarti kewajiban. Nah, deontologi merupakan suatu pendapat bahwa etika suatu tindakan didasarkan pada kewajiban, apapun konsekuensinya, pada diri sendiri dan orang lain. Itu menurut Rawls tahun 1930. Pada teori ini, konsep kepuasan menjadi dominan untuk dibahas karena setiap orang merasa ingin diutamakan dalam memenuhi kepentingan yang diinginkan. Usaha untuk memenuhi kepentingan seseorang sering menimbulkan sikap egoisme pada individu yang bersangkutan. Oke, yang terakhir adalah teori hak. Teori hak menjelaskan terkait sesuatu yang pantas dan harus didapatkan oleh seorang individu. Sehingga jika dilihat dari segi bisnis, segala keputusan yang diambil perusahaan tidak boleh melanggar hak seseorang. Contoh, dari penerapan teori hak etika bisnis adalah pelanggan berhak untuk mendapatkan produk berkualitas dan pelayanan terbaik. Itu hak mereka, karena mereka sudah mengeluarkan effort, yaitu membayar sejumlah nilai yang diperlukan untuk mendapatkan hak tersebut. Oleh karena itu, pelaku bisnis harus berusaha untuk memenuhi hak tersebut. Selanjutnya ada bisnis internasional. Bisnis internasional merupakan kegiatan perdagangan yang melibatkan lebih dari satu negara.
Timbulnya bisnis internasional dilatar belakangi oleh adanya keterbatasan komoditas pada suatu negara, sehingga mengakibatkan terjadinya perdagangan antar negara. Nah, bisnis internasional merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dihindari oleh negara manapun, karena pada dasarnya tidak ada satu negara pun yang mampu untuk mencukupi keseluruhan kebutuhan barang-barang di negaranya. Etika bisnis internasional merupakan hal yang mencakup prinsip-prinsip dalam dunia perdagangan internasional yang mengatur tata cara, tindakan seluruh anggota organisasi yang terlibat bisnis antar negara. Lalu adanya etika bisnis internasional akan menghindari terjadinya kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan diterima oleh negara tertentu sebagai pelaku. Sebagai contoh nih, etika bisnis internasional akan menghindari terjadinya konflik akibat adanya perbedaan budaya. Kemudian, etika bisnis internasional akan mengurangi potensi terjadinya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh negara asing. Menghindari terjadinya eksploitasi secara berlebihan oleh negara asing, serta untuk melindungi norma yang disepakati oleh negara-negara yang bersangkutan. Islam menganggap etika sebagai cabang dari iman, dan ini muncul dari pandangan dunia Islam sebagai cara hidup manusia. Istilah etika yang paling dekat dalam konteks agama Islam disebut dengan akhlak. Pasti teman-teman udah sering dengar. Dikatakan bahwa dalam ajaran filsafat Islam, etika ini yang mempengaruhi ekonomi dan bukan sebaliknya. Itu menurut Naqvi tahun 1981. Jadi, mm, mereka percaya bahwa semakin baik kita berbuat, semakin bagus akhlak kita, maka rezeki kita akan semakin mengalir. Nah, itu pandangan dari segi agama ini, agama Islam. Lalu selanjutnya budaya. Terjadi perubahan budaya antara generasi satu dan generasi lainnya dalam perwujudan nilai-nilai atau aturan juga standar-standar yang kemudian akan diterima oleh suatu kelompok tertentu yang selanjutnya akan terwujud dalam perilaku. Budaya perusahaan mempunyai ruang etika yang didorong tidak hanya oleh berbagai kebijakan formal perusahaan, tetapi juga karena kebiasaan sehari-hari yang berkembang dalam organisasi suatu perusahaan, sehingga timbul kebiasaan yang dipercaya menjadi sebuah acuan perilaku beretika. Nah, cukup banyak kebiasaan yang diterapkan oleh sebuah perusahaan menjadi nilai-nilai etika yang semakin lama menjadi kebiasaan baru. Jadi mirip-mirip dengan budaya, filosofi adalah ilmu yang berusaha untuk menjelaskan penyebab utama dari segala sesuatu dengan menggunakan akal manusia saja. Jadi mereka mengkaji misalnya dari zaman A, B, C mereka mengkaji, lalu mereka melihat lagi kajian-kajian dari perkembangan-perkembangan budaya tersebut untuk menjadi suatu kepercayaan yang baru, begitu intinya. Seperti filosofi etika menurut Aristoteles, adalah perilaku jiwa yang baik dan menuntun kepada kebahagiaan dan kebenaran. Filsuf Yunani kuno seperti Aristoteles berpendapat bahwa jiwa manusia menginginkan sebuah kebahagiaan dan jiwa bahagia lahir dari perbuatan yang bersumber dari kebajikan moral. Hal ini yang menjadi dasar perkembangan pola pemikiran barat dan keagamaan lain pada umumnya. Selanjutnya ada sumber hukum. Nah, sumber hukum menentukan ekspektasi-ekspektasi etika yang diharapkan dalam komunitas dan mencoba mengatur serta mendorong berbagai perbaikan masalah yang dipandang tidak baik dalam kelompok atau komunitas. Nah, hukum biasanya dibuat setelah pelanggaran yang terjadi. Jadi dari etika-etika tadi, kita sudah membahas juga perilaku etis dan tidak etis. Jadi untuk itulah adanya hukum. Jadi jika ini sebenarnya lebih berhubungan sama perilaku tidak etis ya. Jadi ketika sudah terjadi penyelewengan yang begitu besar dan merugikan begitu banyak orang, berdampak begitu em, besar bagi keburukan suatu organisasi. Nah, untuk itulah hukum ini ada dia yang mengatur jika melakukan penyelewengan A harus dikenakan sanksi berupa A, B, C, D, misalnya seperti itu.